Perkenalkan, nama saya Apip Dwi Cahyono. Di sini saya dibantu oleh Ibu Lia atau Mbak Lia. Ini beliau juga rekan saya sebagai lektur. Lektur itu di Indonesia sekarang sekitar 10 orang. Dua di antaranya kami yang ada di Jawa Timur. Jadi jumlahnya terbatas karena penatarannya juga nggak tentu kalau 3 atau 4 tahun sekali. Bapak Ibu sekalian, sedikit memperkenalkan diri. Ini adalah prestasi saya waktu dulu masih aktif menjadi atlet. Saya di PON pertama adalah PON 2004, kemudian PON 2008, kemudian PON 2012 itu PON terakhir saya, dan SEA Games di Vietnam tahun 2019. Kemudian saya menempuh level 1 itu tahun 2013, kemudian level 2-nya itu 2015, lecture-nya itu tahun 2014. Kenapa ini kok berbeda? Karena ini lecture itu diambil dari terbaik yang ada di level 1 berhak mengikuti atau dipilih menjadi lecture. Lecture itu pengajar seperti itu. Jadi tidak semua lulusan dari level 1 itu dikasih kesempatan untuk mendapatkan diklat di lecture. Nah, biasanya di Indonesia itu pesertanya maksimal cuma 2, kadang 1. Dari yang mengeluarkan sertifikat ini adalah dulunya RDC. RDC itu Regional Development Center. Sekarang berubah menjadi ADC. Jadi Asia Development Center. ADC sendiri berada di Jakarta. Itu seluruh Asia itu kumpulnya kalau ada diklat semacam ini ada di Jakarta. Karena dulu ada almarhum Pak Bubarcan sebagai Presiden ERF di wilayah Asia. Jadi kalau ini sertifikatnya, kalau di atletik Bapak Ibu, ini tidak ada yang sertifikatnya tingkat daerah, nasional, itu tidak ada. Jadi langsung yang mengeluarkan adalah RDC, jadi sifatnya selalu internasional. Ujiannya, materinya selalu pakai bahasa Inggris. Ini nggak apa-apa, saya bahasa Inggrisnya ya bejaan, kecuali Bulia emang ahlinya bahasa Inggris. Karena beliau juga mengajar bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian level 2 juga seperti itu. Level 2 mayoritas penatarnya atau lektornya semua dari dari luar negeri. Biasanya kalau saya dulu dari Jerman, dari Malaysia, dan dari Jepang. Kemudian kalau lecture full semua orang luar negeri. Ini yang susah di sini. Wong saya itu loh, bahasa Inggrisnya sak iso-iso nih. Suruh presentasi menggunakan bahasa Inggrisnya belagapan saya. Tapi saya bilang, ini kan bukan mother language kita. Jadi bukan bahasa keseharian kita, bukan induk dari bahasa kita. Sebenarnya orang Indonesia itu pandai semua. Berhubung bahasanya beda, jadi pemahaman beda. Semisal, kalau Anda lapar, apa yang Anda harus lakukan? Orang Indonesia pasti jawabannya makan. Tapi ketika itu dikatakan bahasa Inggris, sama nih so sleeping, Mas. Serius. Makanya bahasa itu sebagai jendela informasi dunia. Saya dulu bisa atau sedikit belajar bahasa Indonesia karena bahasa itu satu karena terpaksa. Karena terpaksa akhirnya saya belajar. Orang yang, mohon maaf, kalau punya mental berjuangnya tinggi ketika mendapat tekanan dia akan berkembang. Tapi jika tidak punya mental yang bagus, dia akan jatuh ketika ditekan. Sama dengan juga soal atlet. Atlet yang punya mental juara itu selalu ditekan. Harapannya apa? Dia menjadi kuat. Tapi kalau atletnya lemah dari segi mental, itu ditekan juga akan stres. Mental yang kuat dari atlet itu pasti banyak faktor. Salah satunya adalah orang tua yang hebat juga. Jadi sebenarnya kalau saya mendidik di daerah saya di Kabupaten Blitar, saya selalu melakukan pendekatan secara holistik. Dalam arti holistik itu pendekatan yang selalu menyeluruh. Tidak saya sama atlet itu masih kurang. Saya, atlet, orang tua itu minimal 3 faktor itu minimal.
kemudian dikembangkan lagi ke sekolahan. Jadi semua satu tujuan. Ketika semua satu tujuan, itu mudah tercapainya sebuah prestasi. Kalau tidak, mereka akan berjalan sendiri. ATT karepe rono, pelatih ini nggak sejalan. Jadi mari kita melakukan pendekatan secara holistik keseluruhan. Baik, ini nomor saya. Silahkan WA saya sepanjang masalah terkait tentang kepelatihan. Saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman semua, apa yang saya bisa berikan dan apa yang saya mampu. Mohon maaf sebelumnya, dari teman-teman ini ada yang dari selain guru, ada yang aktif melatih. Coba angkat tangan, yang aktif melatih. Yang aktif melatih. Mana ini? Jangan aja sungkan-sungkan rek, wis kok santai. Tadi yang pembukaan bos tegang. Saya lihat, saya mengamati juga tegang sekali, saya juga santai. Bahasanya becaan. Yang penting, walaupun bahasanya becaan, pesan tersampaikan, itu intinya. Dalam nanti kepelatihan, jangan pernah gunakan bahasa yang sulit untuk anak didik kita. Apalagi anak kecil. Orang sangat ngomong Bapak Ibu. Ketika kita banyak bicara terhadap anak kecil itu susah menangkap sing bisa jadi si penting ini. Saya begitu. Ini kalau teman-teman masih baru, ketika saya banyak bicara, teman-teman akan bingung menilai nanti sing Habib sing bicarakan sing penting sing di poinnya segitu. Jadi kalau anak-anak berbicara kita penting, banyak sekali demonstrasi. Ada berbagai trik untuk demonstrasi. Kalau kita tidak bisa demonstrasi, semisal saya sudah cedera ketika kemarin saya cedera gara-gara poli cedera. Otomatis saya tidak bisa berdemonstrasi. Padahal anak-anak didik ini sangat perlu demonstrasi. Nggak bisa, misal, angkat paha tinggi, lakukan 5 kali dengan ini. Nggak iso, anak kecil nggak bisa. Jadi, memang sebenarnya idealnya seorang pelatih itu adalah mantan atlet, ya. Karena sudah paham, sudah pernah melakukan, artinya mereka sangat mengerti dengan bagaimana pola gerak atau biomekanik berlari itu seperti apa. Lain mungkin dengan Bapak Ibu guru yang basicnya bukan dari atlet atau mantan atlet, tapi jangan pernah berkecil hati. Seorang atlet yang hebat itu belum tentu menjadi pelatih yang hebat tanpa didasari ilmu-ilmu kepelatihan. Belum tentu, misal saya itu bisa menjadi pelatih yang hebat, belum tentu. Tanpa harus saya belajar. Ketika saya menggunakan ilmu yang saya dapatkan dari pelatih saya dahulu, itu berarti kan saya cuma otodidak. Sedangkan ilmu kepelatihan itu kan sifatnya dinamik, terus berkembang. Lah awe dewe mandek neng kene, sedangkan ilmu bergerak itu sudah pasti kita akan ketinggalan. Seperti itu. Jadi sebagai pelatih itu fungsinya banyak sebenarnya. Ini masuk ke fisiologi. Jadi pelatih itu fungsinya banyak, tidak hanya melatih ketika kita di lapangan. Di lapangan ketemu nih melatih, bukan. Banyak fungsi pelatih. Salah satunya adalah sebagai seorang murid atau pelajar. Karena ilmu pengetahuan sifatnya dinamik, kita harus memposisikan pelatih itu sebagai seorang pelajar, aktif belajar. Saya salut dengan kegiatan seperti ini. Kemarin saya kedatangan tamu itu dari Ketua Pasi Tulungagung. Kemudian saya bilang, namanya Mas Heru. Tanggal sekian, tanggal 25 sampai 27 aku mengadakan diklat. Diklat apa Mas? Pelatihan tingkat dasar untuk guru-guru olahraga di kabupaten kita. Kok iso sampean? Bukan saya, tapi teman-teman KKG Kabupaten yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk KKG Kabupaten. Terus dia bilang, karena masih junior saya, makanya saya bilang dia, bukan beliau. Dia bilang, ini seperti apa pelaksananya? Ini teman-teman biaya sendiri. Tambah geblak, kok iso? Gak tahu, teman-teman antusiasnya sangat tinggi sekali. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Kenapa? Di Tulungagung itu ya, sudah difasilitasi hotel, disangoni, orang bayar gratis, ceng teko ya rasen itu. Makanya ketua pasinya Tulungagung itu hebat. Kok bisa menumbuhkan jiwa antusiasme terhadap olahraga itu seperti apa?
itu kan saya kembalikan ke teman-teman sendiri yang punya hak. Jadi saya selaku pelatih dan pengurus di PASI Jawa Timur sangat mengapresiasi terhadap pola pikir panjenengan yang sebuah sifatnya profesional. Kenapa saya bilang profesional? Lihat apa yang kita bicarakan tadi di depan. Kita selalu menggantungkan pelaksanaan event itu terhadap pemerintah. Itu namanya nggak profesional. Itu namanya masih istilahnya masih netek seperti itu. Padahal kita sudah besar. Jadi ini sudah teman-teman sudah saya anggap profesional. Karena apa? Minimal teman-teman sudah biaya sendiri, sudah di luar beban dari orang tua atau sudah di luar dari beban dinas. Terus soal event, tadi soal event. Ketika kita membahas event dan kita tetap netek nih pemerintah, salah masih mas. Kita akan menikmati jumlah pertandingan atau event itu sangat sedikit sekali. Kalau bisa bulan apa? September kita adakan event tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah hanya di dukungan, baik moral. Dukungan moral sebagai bentuk mungkin tanda tangan, sertifikat. Loh mas, bukannya banyak biaya untuk perangkatan pertandingan? Tidak banyak. Kita budayakan volunteer. Di luar negeri, ini cerita ya. Saya di luar negeri itu dulu waktu saya masih aktif, saya ke Cina. Ke Cina itu saya bilang, kebetulan di Cina itu ada studi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi Cina itu memang siap-siap untuk menginvasi kita sebenarnya. Itu sekitar tahun 2011 atau berapa ya. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi yang diantar ke kita itu juga mahasiswa bahasa Indonesia. Dia dapat nama Indonesia namanya Made. Saya bilang, wah hari pertama kita suruh sana Made sana. Tapi bahasanya mereka sangat formal sekali. Bahasa yang seharian buat kita nggak paham mereka. Jadi di situ mereka sangat senang karena bisa satu ya, mereka bisa dekat langsung dengan atlet itu, hal yang istimewa. Kemudian saya tanya, how much your salary one day? Duh, saya bilang, dia namanya ini, I'm volunteer. Ternyata mereka tuh volunteer gratis di Indonesia. Asian Games kemarin itu semua atletnya volunteer, tapi semua teriak-teriak minta honor. Kan konyol seperti ini. Ya itulah. Mari kita budayakan volunteer untuk apa? Untuk kemajuan anak-anak didik kita. Anak didik itu butuhnya cuma satu, berlomba dan berlomba. Berlomba itu tidak hanya kejuaraan resmi, bisa try out, bisa try in, bisa kejuaraan resmi. Kalau tidak punya uang untuk kejuaraan resmi, kita buat try out. Yang penting anak itu bertanding. Di latihan juga seperti itu, jangan lari sendiri-sendiri. Race modeling harus berpasangan biar ada semangatnya untuk berjuang. Jadi seperti itu. Oke, Mas, ke tahap berikutnya. Naik. Gelap nggak di belakang? Oke, siap. Oke, santai. Mau makan, yang dapat makan, minum. Yang penting santai dulu ya, nggak usah tegang ya. Oke. Prinsip latihan. Baik. Ada yang tahu nggak latihan itu apa? Latihan itu apa? Besok yang jawab saya kasih satu kaos dari Britarian. Monggo. Ais bahasa becaan yang penting saya paham, gitu aja cukup. Apa sih latihan? Monggo Pak, latihan itu apa? Nah, ini loh. Latihan ya Pak ini. Ya. Menurut saya latihan adalah proses mengembangkan dan membentuk skill serta mental. Baik, sangat textbook sekali. Ada yang lebih sederhana nggak? Latihan itu apa? Mas, ingatkan saya, satu kaos buat Anda. Ukurannya apa, Mas? L. Oke. Besok akan dipakai. Oke, Mas. Masnya melatih tiap hari? Oh, mengajar. Bagus. Oke, terima kasih. Namanya siapa, Mas? Mas Pratama. Mas Mas Galih.
dari Talun. Oke Mas. Kalau ngajarnya di Gandusari. Oke, Gandusari. Temannya Mbak Lia. Iya. Oke, kalau menurut saya latihan itu dan yang simpel ya, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Itu dinamakan latihan. Entah itu di dalam olahraga ataupun di luar bidang olahraga. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Cocok. Saya setuju. Pertanyaanku, jawaban itu simpel. Nggak usah terlalu textbook. Terus latihan adalah latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sistematis. Waduh. Nanti bisa diajari waktu di rumah. Tapi ketika kita seperti ini kita santai saja. Ini sumber ilmunya banyak. Ini kita bahas dari segi praktisi ya. Nanti jika ada suatu hal yang kurang lengkap di sini wajar. Karena saya setiap harian saya hanya melatih dan melatih. Sedangkan guru punya banyak waktu untuk belajar dengan ini kan sifatnya akademisi. Jadi saya sama Bulia membedah akademisi dari sisi kacamata praktisi. Tapi mungkin dalam hal ini kami mungkin banyak ada kekurangan daripada jenengan, mungkin lebih baik. Tapi ketika nanti di lapangan, itulah kemampuan kami. Hal ini penting kita tahu proses latihan seperti apa. Jadi latihan itu ya kita melatih setiap harian sesuai dengan sistematis, sesuai dengan kelompok usianya, dibeda-bedakan, kemudian kita membuat program yang sesuai dengan usia. Jadi bagaimana nanti membuat programnya dan periodisasinya nanti kita bahas sama Bulia. Bulia ini salah satu pelatih muda terbaik di Jawa Timur, banyak sekali melewati tangan-tangan panas beliau menghasilkan atlet-atlet yang istimewa, baik di nasional ataupun di Papua kemarin. Oke. Jadi latihan itu mencakup tiga aspek. Satu, aspek fisiologis. Gak usah dicatat ya, nanti materi semua sudah diberikan. Jadi ada mencakup tiga. Satu fisiologis, tiga psikologis, dua pedagogik. Fisiologisnya terkait nanti ini overload, reversibility, spesifikasi. Tentang psikologi terkait mental dan motivasi. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua. Satu, motivasi internal. Dua, motivasi eksternal. Ketika motivasi internal itu lebih berpotensi menjadi anak sebuah juara karena sifatnya internal dari diri atlet itu. Eksternal itu dari lingkungan, pelatih, dan orang tua. Sama-sama mendukung. Kemudian di pedagogik atau pendidikan, ini nanti terkait dengan sistematis waktu perencanaan program latihan. Oke, apa sih Mas? Ini terkait fisiologis. Jadi fisiologis ini menuntut kerja jantung, paru, dan neuromuskuler. Overload, beban lebih. Oke, beban lebih. Jadi beban lebih ini sifatnya latihan itu harus sedikit diambang batas rangsang kemampuan maksimal atlet tersebut. Jadi saya bilang ini pelari 100 meter. Pelari 100 meter terbaiknya katakanlah 10.25. Ini prestasi maksimal. Ketika kita mau menuju target di 10, ini kita mengarahkan ke sini. Jadi latihannya harus sedikit di atas rangsang beban atau prestasi maksimal. Ketika latihan harus di atas ini. Karena apa? Tujuannya untuk ke sini. Jadi latihan itu sifatnya membuat tubuh itu stres. Setiap kali latihan itu stres tubuh. Ketika stres, kita mengalami kerusakan otot, ribuan sel otot itu rusak. Itu hanya bisa dipulihkan dengan satu, makan yang baik, istirahat yang baik. Jadi latihan itu tidak hanya latihan. Ada 3 faktor penunjang dalam latihan.
Oke, 1 latihan, 2 istirahat, 3 makan. Oke, latihan tujuannya itu tadi untuk adaptasi yang bersifat fisiologis. Kemudian istirahat, fungsinya untuk regenerasi ketika otot kita rusak. Setiap kali latihan, apalagi latihan sprint dan latihan strength endurance, itu banyak sekali mengalami kerusakan pada sel-sel otot kita. Ketika itu ditemukan dari dempet, saiki sprint maksimal, sesok besi atau strength endurance, itu 2 kali. Ini tidak boleh untuk anak-anak di usia bawah. Jadi belum mereka recovery, ini latihan berat. Kemudian di sini tidak istirahat, besoknya langsung. Nah, ini malam itu antara jam 10 sampai jam 2 itu terjadi proses regenerasi otot. Ketika atlet itu senangane melekan, berarti dia mengurangi jumlah regenerasi otot tersebut. Katakanlah besok harusnya sudah 100% pulih, ketika melewati jam 10 turunnya jam 12 sudah tinggal 60%. Sesok dirusak maneh, sesok melek maneh, sesok rusak maneh, sesok melek maneh. Kasih latihan warna kuning iya Pak. Ya. Jadi konsep istirahat yang harus kita siapkan. Kemudian makan. Kenapa saya selalu bilang, saya sama atlet saya selalu rewel soal makan. Karena bagi saya 3 item ini tidak pernah bisa saya lepaskan dari atlet atau tujuan prestasi. Ketika saya lepas salah satu, ya sudah, saya anggap ini lepas semua. Ini 3 komponen ini tidak boleh terpisahkan. Saya harus mendekatkan anak dan mengedukasi anak soal 3 item ini. Jadi saya berusaha kepada anak didik saya itu menerapkan sistem pola pendidikan. Jadi proses saya selalu ajarkan supaya apa? Ketika anak paham itu mempermudah pekerjaan saya sebagai seorang pelatih. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ketika dia sudah jadi senior, dia jadi menjadi senior leader untuk adik-adik didiknya. Dia paham. Saya selalu punya minimal 1 atau 2 senior leader di tim saya. Tugasnya apa? Menggantikan saya atau sebagai asisten saya. Seperti itu. Ketiga, makan. Kenapa makan itu penting? Ada yang paham? Kenapa makan penting? Wes sembarang jawabnya, nggak usah asal wes toh. Menurut sampean dewe, mangan gawe apa sih? Kok penting? Oke. Sama lah ada balapan ketoke gawe pertama turbo apa gawe bensin kuning. Nah itu banyak pelatih kita itu yang menyepelekan soal makan. Saya selalu mengajak Bu Kapolda. Ini Kapolda ini polisi dapur, maksudnya Polda itu polisi dapur. Saya selalu mengajak istri saya untuk menyiapkan menu-menu bagi atlet saya ketika menjelang pertandingan. Kenapa? Saya maunya pertama tubuh ketika bertanding, bukan bensin eceran atau mungkin pertalite ya. Saya selalu berusaha menyiapkan pertama turbo untuk anak didik saya. Ketika semua item ini sudah tercukupi, ini kan sebagai harapan. Harapannya anak bisa tampil maksimal. Oke, yang kedua, reversibility atau keterbalikan. Apa ini? Ada yang paham Pak? Apa sih keterbalikan ini? Jungkel itu Pak Habib. Ini saya pikir ini bukan hal yang baru buat teman-teman. Teman-teman pasti sudah paham, cuma mungkin lupa. Ya, fungsinya saya ke sini bukan dengan minterin enggak, cuma menggugah ilmu teman-teman yang lama, digugah mana tangi-tangi wis wayahe. Oke, ada yang paham Pak? Apa sih reversibility? Ini siapa ini? Mbak Galuh. Nah, ini Mbak Galuh ini junior saya juga aktif melatih. Mari kita tanya Mbak Galuh, apa sih Mas reversibility? Ini juga junior saya waktu di UNESA. Ada yang lulusan UNESA? Kuliah UNESA? Gak ada? Saya angkatan 2004 di pelatihan. Lama ya. Oke. Reversibility atau keterbalikan. Ini prinsipnya seperti ini. Latihan itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, kita jelaskan sedikit tentang hukum keterbalikan. Jadi sifatnya gini. Jika kita latihannya, idealnya latihan itu minimal 4 kali dalam seminggu, ideal untuk atlet. Kebugaran berapa 1 kali seminggu? Kebugaran, kalau kita bicara soal kebugaran, pasti seorang dokter menyarankan 3 kali seminggu berolahraga. Itu sifatnya cuma kebugaran, bukan untuk tujuan prestasi. Ya, semisal kita latihan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 2, Jumat. Ini yang disebut hukum keterbalikan seperti ini. Jangan menempatkan latihan ini terlalu jauh. Ya, ketika latihan terlalu jauh, itu pengaruhnya ketika latihan itu pengaruhnya di CNS, Central Nervous System. Dia akan merekam semua kegiatan dalam latihan. Jadi upayakan sekecil apapun dalam latihan harus dalam teknik yang benar. Teknik yang benar. Supaya apa? Kebiasaan berlatih ini akan dibawa ke kebiasaan bertanding. Lah latihannya dengan teknik yang jelek, nggak mungkin baik pertandingan ini. Latihan tekniknya bagus, tidak mungkin. Itu belajar lagi kita ke belajar motorik yang pernah, mungkin semua kan pasti dari PJOK semua ya, mayoritas ini ya teman-teman pasti pernah diajari belajar motorik. Belajar motorik ada 3 fase. Satu pertama adalah motorik kasar atau pengenalan, kemudian pengayalan, ketiga adalah otomatisasi gerak. Ketika dasar-dasar gerak di fase pertama kita melakukan hal yang salah, ini akan menjadi hal yang fatal ketika mendekati fase ketiga. 1, 2, 3. Ini adalah pengenalan, kemudian ini pengayalan, ini kemudian otomatisasi gerak. Top atlet berada di sini, otomatis gerak. Terus bagaimana sekarang pertanyaannya? Jika di sini kita sudah menemukan atlet dengan pola teknik yang tidak benar, misal lari kan harusnya chin pocket, konsep dari running mechanicnya seperti untuk ayunan arus seperti dagu menuju ke saku. Tapi ini harus melebihi minimal saku kepala di belakang pantat paha gitu sih. Jadi kemudian chin pocket. Ketika di fase kedua, fase pengayaan, kita menemukan atlet yang begini. Nah, pasti nanti di pertandingan nggak mungkin gini, ya kan? Logikanya begitu. Satu kaos buat teman-teman yang bisa menjawab, sederhana saja. Yuk, bagaimana mengajarkan teknik yang benar pada fase kedua ketika sudah mendekati dengan gerakan yang salah? Bagaimana? Oke. Terjadi kesalahan ada di sini. Kesalahan yang berulang-ulang akhirnya membentuk otomatisasi yang salah juga. Sebelum membentuk otomatisasi yang gerak yang salah, ini ada pengayaan gerak di sini. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi hal-hal seperti ini? Oke, monggo. Dimatangkan di yang pertama dulu. Jadi pertanyaannya itu harus benar dulu. Kemudian baru pengayaan. Jika memang pengayaan sudah berlaku, kita kembalikan lagi ke Istimewa sekali. Ini dia. Saya setuju. Kenapa? Hal yang harus kita perhatikan ketika kita menemukan problem seperti ini. Pasti nanti teman-teman, kalau ini teman-teman masih kondisi nol. Hal yang mudah adalah membentuk daripada memperbaiki. Itu kuncinya. Memperbaiki itu hal yang sulit. Dan angel enak gaya. Ya, enak gaya. Teman-teman posisi masih di sini. Upayakan sekarang itu baik teknik gerak, tangan, arm swing, kaki harus benar dulu sebelum Anda nanti menginjak ke fase berikutnya.
agar nanti kedepannya di sini juga dengan teknik yang sempurna. Ini berlaku di semua cabur, bukan hanya di atletik saja. Berenang yang konsep latihannya mungkin pertandingan hampir sama dengan atletik, seperti itu. Saya setuju dengan Bu siapa? Dari mana Bu? Saya dari Kanigoro, tetangga sendiri. Bu, saya dari Telogo. kebetulan anaknya Bapak satu sama anak saya. Oh, Jadi sudah kenal dulu. oh, malah tadi janjian namanya. Oke, teman-teman. Ketika kita menemukan masalah di sini, semisal sama kedatangan atlet baru, tapi ada kesalahan running mekanik di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita kembalikan ke sini. Ya, kita kembalikan ke sini. Ini tidak boleh melakukan dengan kecepatan tinggi. Ketika kecepatan tinggi yang terjadi adalah loss contact antara CNS dengan otot. Jadi maksimalkan kerja otak, kemudian baru ke kerja otot. Karena apa yang menggerakkan otot itu otak. Kita sentuh dulu central nervous systemnya, baru kita ke gerak ototnya. Kalau sudah sentralnya sudah kena, ya sudah, pasti semua mengikuti. Latihan yang berulang-ulang dengan gerakan yang benar ini akan membuat otomatis sesuai dengan keinginan. Jadi nanti kalau kita melakukan di sini, kita balikan dari sini dengan gerakan yang benar dengan intensitas yang sedang dulu. Minimal itu 1 bulan. 1 bulan direkam sama CNS, direkam sudah benar, tingkatkan lagi kecepatan dari jarak yang pendek dulu menuju jarak yang jauh. Melatih itu idealnya dari hal yang mudah menuju hal yang susah, dari easy to complex, dari hal yang mudah menuju yang susah, dari ringan ke berat, dari pendek ke jauh. Jangan pernah membalik-balikkan dari jauh ke pendek, jauh ke pendek. Itu akan membuat secara fisiologis itu bingung. Baik, kalau sudah ketemu di sini sudah mulai benar, mari kita kan di sini. Di sini sudah mulai melakukan gerakan yang sedikit maksimal dengan harapan tadi 1 bulan ini dibawakan lagi dan dari mana? Radio rusak dan dari mana? Mari ngono dilebok ning kene, disetel mana? Apa sing kurang sing ditambahi. Nah, finishnya menjadi otomatisasi gerak yang benar. Saya sering rewel ketika saya melatih. Pastikan jangan pernah loss antara otak sama otot. Jadi ketika latihan pertama sebelum loop atau beban latihan yang disentuh adalah CNS dulu. Jangan memberikan beban latihan sebelum teman-teman menyentuh CNS-nya dulu. CNS itu yang bersifat ini ya, pertama ini dia sudah pro ya. Berikan CNS di awal dengan running mekanik yang benar. Kemudian baru ini load atau beban latihan atau mungkin atau jarak latihan. Program atau ini sudah latihan inti. Jadi sebelum melakukan latihan inti, sebelum otot digunakan, pastikan CNS merekam dulu semua yang akan dilakukan. Jadi nanti pemanasannya juga hampir sama. Semisal hari ini saya latihan start block. Ini beda pemanasannya sama hari ini saya latihan semisal speed maksimum. Bedanya di mana? Di program atau pola penerapan CNS. Biasanya saya ngatar itu 2 minggu. Apabila 2 minggu Anda puas, saya yang lemas. Gak apa-apa, ini ditumpuk-tumpuk, yang penting kena. Ya, nggih. Pun tau semangat mawon. Iki bahasanya wong lapangan, wong bicaan, yang penting pesan tersampaikan. Itu inti dari komunikasi. Itu saja. Oke, semisal hari ini kita latihannya akselerasi. Akselerasi itu keluar dari start block, blak, itu namanya akselerasi. Pertama yang kita terapkan adalah kita gempurnya adalah di CNS-nya. Minimal dia harus tahu apa nanti yang saya akan lakukan ketika latihan. Latihan intinya adalah akselerasi. Akselerasi ini antara 0 sampai 30 meter ini namanya akselerasi.
Ya, latihan intinya di sini. Ini warm up-nya, WO-nya di sini. CNS atau warm up-nya harus mengarah ke sisi ini, akselerasi. Besok kita latihan speed maksimum. Speed maksimum antara 40 sampai dengan 70. S-mark ya. Ini pola latihannya berbeda, pola pemanasannya WO-nya berbeda. Pemanasannya harus dengan menuju latihan intinya. Ojo kok latihan pemanasannya podo. Itu dulu Bu, old school. Makanya saya bilang ilmu pengetahuan atau ilmu olahraga selalu dinamik. Ketika kita diam ya sudah, kita ketinggalan kereta. Ketika kita ketinggalan kereta ya sudah, itu dampaknya nanti ke anak didik kita. Makanya guru itu sebagai seorang pelajar yang selalu aktif mengupdate ilmunya. Demi apa? Demi kemajuan anak-anak. Saya selalu mengupdate. Misal nih, ini teman-teman hebat. Ini bagian dari biaya untuk aktualisasi diri. 150 untuk belajar di sini. Biasanya Bapak Ibu minimal itu $500 untuk sebuah pelatihan. Nanti kalau mungkin Pak Galuh mau ikut level 1 itu harus minimal persiapan untuk daftarnya saja itu $500. Belum nanti hotelnya, transportnya dan sebagainya. Kurang lebih nanti 8-9 juta. Tapi di sini akan saya berikan semua untuk teman-teman semua. Jadi kalau di level 1 itu sampai 12 hari karena jamnya panjang, istirahat. Di sini tak net sampai cukup. Oke, makanya nanti saya tidak serta-merta di sini. Saya akan mengalih ke fisiologi. Gak apa-apa, yang penting semua bisa tersampaikan. Jadi pemanasannya beda. Pastikan ketika latihan inti atau pemanasannya menyerupai dengan latihan intinya. Bagaimana pola-polanya? Nanti kita ajarkan waktu di lapangan. Zaman ini kan gampang ngantuk. Waduh, saya juga nggak. Suwi nggak nyekel mic. Istilahnya suwi nggak nyekel mic itu apa? Nanti deh. Suwi nggak nyekel mic. Paling enak di lapangan. Saya itu melatih bisa sehari itu 3 kali. Kebetulan ini juga ada sekitar 6 anak yang ke rumah saya untuk persiapan kejurnas. Besok ada kejurnas tanggal 6 sampai tanggal 11 di Semarang. Saya juga melatih di kota, melatih di kabupaten, juga melatih untuk anak-anak persiapan kejurnas. Jadi ini sifatnya individual, tidak bisa saya jadikan satu. Nggak jadi ya. Saya ngalahi, saya latihan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, bahkan sampai 4 kali. Karena kondisi lagi panas, pertandingan akhirnya di malam hari. Saya siasati, tubuh itu akan beradaptasi dengan pertandingannya malam, berarti kita harus berlatih malam juga. Kalau kita berlatihnya tetap siang, malamnya kena angin, podo santan masuk angin kabeh. Padahal masuk angin itu nggak ono penyakit masuk angin. Gak apa-apa, tadi saya sudah sarapan. Oke, yang berikutnya adalah hukum kekhususan. Hukum kekhususan ini yang belakang sudah nggak masuk, Pak? Saya beta nggak dari belakang? Oh, mati, Pak. Oke, hukum kekhususan. Melatih harus sifatnya spesifik atau khusus. Jangan pernah wasting time atau buang-buang waktu dengan melatih yang sifatnya tidak perlu. Ingat, penting sekali kita melakukan pengayaan melalui model-model latihan. Ini. Oke, kekhususan harus spesifik, latihan harus spesifik. Jangan pernah melebar kemana-mana. Saya tidak pernah mengajarkan adik didik saya bila sprinter ya, sprinter 100 meter atau mungkin anak didik yang SD itu 60 atau 80 meter. Saya tidak pernah mengajarkan step ladder. Teman-teman tahu nggak?
Saya tidak pernah sekali mengajarkan anak didik saya. Karena itu menurut saya itu buang-buang waktu. Sifatnya tidak khusus ke cabur saya, itu mungkin bisa digunakan untuk sepak bola, mungkin anggar yang sifatnya kelincahan. Kalau saya linear depan semua. Walaupun ini sifatnya antagonis, saya selalu meninggalkan hal seperti itu. Saya selalu sifatnya business good, tepat, tataran, orang rugi, bisnis saya. Kalau mati sifatnya bisnis. Makanya ketika saya datang latihan, jangan pernah buang-buang waktu saya dengan tidak serius latihan. Saya akan marah. Kamu sudah merugikan saya. Walaupun untuk cuma waktu. Jadi seperti itu. Oke. Kenapa saya tidak menggunakan rider atau rider ini? Karena saya anggap itu tidak kontribusinya sangat minim dibandingkan dengan sifatnya lebih khusus ke arah sprinter. Jadi latihan itu harus sifatnya alhamdulillah. Ini atau nggak terkau jam langsung belak dikit. Oke, latihan harus bersifatnya khusus. Oke, kita ke kamu mas. Oke, kita mengenal dulu ke serabut otot. Oke, serabut otot itu yang menentukan kita nanti memilih pola latihan pada anak didik kita. Ini ada slow twist muscle fiber yang warnanya merah, ada merah, ini ada putih. Ini merah, ini putih dibagi dua. Ini yang 2A, ini ada yang 2E. Apa caranya? Bagaimana melihat potensi di sini dan bagaimana melihat potensi ini pada anak? Ini dipengaruhi oleh early age, tadi usia-usia bawah. Makanya saya sangat getol dengan teman-teman. Kenapa saya harus melatih? Atau saya harus memberikan edukasi ke teman-teman yang guru dasar? Ya, ini bisa terlihat dari early age, jadi usia-usia dasar, usia bawah. Bagaimana cara melihatnya Pak Habib, Mas Habib? Oke, kalau di luar negeri, cara melihat muscle fiber ini dengan diambil bagian mungkin gluteus, kalau ini paling aman diambil, kemudian masukkan laboratorium, nanti akan jelas komposisinya di mana. Ini merah, ini sifatnya daya tahan. Ini speed. Ini speed endurance yang lebih mengarah ke atlet yang profesional. Ya. Jadi seperti ini. Ini anggap aja ini jagung. Ini kacang. Saya perhatikan, saya berbicara soal sprinter. Kalau saya mau melakukan latihan yang tujuannya kecepatan, kira-kira mana yang harus saya latih? Mana yang harus saya tanam? Jagung atau kacang? Kacang ya? Oke, setuju kacang. Karena menurut sesuatu ilmiah, putih adalah yang berkaitan dengan speed, kemudian speed endurance. Ini komposisinya bisa berubah. Ini tidak serta-merta ini 100% merah, tidak. Dia ada komposisinya. Mungkin ini 80/20. Yang dominan, yang kita cari adalah dominan. Dia secara nih kok delok ini tanpa lab, udah suruh aja benar. Ya, makanya di usia bawah itu kadang-kadang anak yang tidak terlatih bisa mengalahkan anak-anak yang terlatih. Karena apa? Faktor sel sabut ini faktor hereditas atau bawaan dari lahir. Makanya dalam istilah olahraga adalah ini God make a sprinter. Jadi Gusti Allah sing gawe sprinter. Tapi good make a winner. Winner itu daya tahan atau sifatnya dari lari jarak jauh. Ini bisa dilatih. Pengaruh latihannya sangat tinggi. Kalau ini bisa dilatih, tapi harus punya potensi yang tinggi juga supaya terbentuk prestasi maksimal. Bisa. Oke, saya
Mohon maaf, sampai di sini ada yang mungkin kurang paham atau ingin bertanya dulu. Monggo saya buka. Jangan satu one way system. Jadi mungkin kalau teman-teman kurang setuju atau kurang paham, sampai ketinggalan. Oh, sekali ketinggalan. Oke, monggo langsung pakai mikro biar teman-teman juga dengar. Terima kasih atas waktunya. Saya bersyukur sekali Pak ada pelatihan ini karena memang saya harus banyak belajar gitu ya. Dan saya mendapatkan di sini alhamdulillah. Saya kebetulan punya 2 anak yang memiliki postur tubuh yang berbeda dan saya lihat juga potensi dari ototnya juga berbeda. Tetapi saya tidak tahu dalam artian begini. Kalau tadi dikatakan dari otot gluteus maximus ya untuk melihat, tetapi kan itu secara laboratorium Pak. Nah, untuk melihat yang secara awam itu seperti apa? Karena saya lihat ada perbedaan yang jauh antara kedua anak saya. Yang tadi katanya dipengaruhi dari genetik ya Pak ya. Apakah dalam artian gini, 2 anak yang lahir dari rahim yang sama tetapi punya kemampuan yang berbeda. Akan tetapi saya juga masih kesulitan untuk menentukan sebaiknya dia dicampur apa gitu. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Teman kita ini punya 2 anak yang berbeda. Jenengan punya 2 anak cowok ya Bu? Cowok semua yang berbeda. Saya punya 3 anak putra, semuanya berbeda-beda. Jadi kompleks sekali masalah saya. Harus menemukan satu persatu. Pertama, ini basicnya tadi apa? Kalau merah, daya tahan. Putih, kecepatan ya atau speed. Hal yang harus kita lakukan adalah melakukan uji coba tes yang berbasis dengan kecepatan. Ini tidak bisa memberikan detail, tapi setidaknya memberikan gambaran saja. Kalau detail seperti pengambilan shot itu di Indonesia belum ada sama sekali. Mayoritas di luar negeri. Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan info terkait pengayaan itu ini. Yang melakukan tes langsung di laboratorium itu belum ada. Jadi kita masih sifatnya tes. Kalau kecepatan ya sudah. Kalau kita kecepatan, kita ambil aja 60 meter. Kalau daya tahan, yang berkaitan daya tahan adalah mungkin 1000 meter. 1000 meter sudah terkait daya tahan. Banyak tes-tes yang dites, kadensi, banyak sekali Bu. Yang lion test, yang sifatnya untuk mengukur kemampuan daya tahan anak. Berarti nanti di tes keduanya itu lebih potensi yang mana? Jadi siap tes ini nanti ada norma yang menggambarkan norma ini anak ini normanya bagus atau jelek. Nanti banyak sekali di website, banyak sekali. Ini kalau semisal teman-teman dari guru mungkin satu kelas isinya berapa biasanya? 30 ya? Ya, oke. Jangan pengen melihat kemampuan anak ini merah atau putih. Mana yang istimewa ya sudah larikan 60 meter. Kuwi sing paling cepat yo kuwi sing akeh serabut otot putih. Nggih. Itu saja. Paling ngono dites 2,4 atau 1000 meter. Sopo sing berantar dhewe sing sampai finish yo iku sing punya kemampuan otot merah. Seperti itu. Ini hanya menggambarkan sederhana Bu, karena kita memang belum lazim ya istilahnya untuk itu. Saya selama lalu menggunakan ini. Makanya ketika ini nanti ada event, saya akan menemukan anak-anak di Blitar yang punya potensi di sini atau di sini. Jadi ini sebenarnya program kerja PASI untuk mengedukasi teman-teman. Ini sebenarnya kebutuhan kami di PASI, bukan kebutuhan Anda. Tapi secara langsung ini adalah simbiosis mutualisme yang keduanya saling menguntungkan waktu itu. Nantilah sama anak didik juara ya sama bisa pergi ke Jawa Timur ke tingkat-tingkat selanjutnya. Jadi oke, sampai di sini paham ya terkait menentukan anak ini merah atau putih ya. Jadi langsung saja ke nomor eventnya. Kalau kecepatan ya 60 atau di bawahnya 60. Kalau daya tahan ya sudah masukkan di tes daya tahan. Oke.
Terus sekarang bagaimana melatihnya? Saya bilang bagaimana melatihnya pola sprinter. Karena pondasi terbaik itu bukan daya tahan. Pondasi terbaik adalah kecepatan. Kalau dulu pondasi terbaik zaman dari kuliah dulu, daya tahan, lenger, serius. Pelari saya tidak pernah berlari di atas 130. Walaupun dia nanti ikutnya 200, tapi bisa mengcover nomor 200. Saya pendek-pendek. Sprinter ini sudah putih secara fisiologis, fisiknya sudah berpengaruh. Gak seneng bu, dilatih ini gak seneng. Karena ya dia punya ini, kok mau kayak iki aku gak seneng, mesti ogah-ogahan. Lain kalau iki jika iki ya gak gelem. Waduh. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih potensi anak itu ada di mana. Oke. Kita bicara soal latihan 0 sampai 30 ini namanya akselerasi. 40 sampai 70 ini namanya speed maksimum. 80 sampai 130 ini adalah speed endurance. Oke, pastikan komposisi ini hanya yang dimakan oleh seorang sprinter. Jangan membuat bingung seorang sprinter dengan melakukan menumbuhkan jagung. Jadi kadang pelatih itu ngene Bu, nyun sewu kuliah. Pelatih sing biyen itu kadang nandur jagung, karepe itu kulit kacang. Kan hal yang konyol tadi. Kalau kita terbuka soal ilmiah seperti itu. Sudah, jangan pernah lepas konsep dari ini. Ojo kok sprinter latihannya piro? 400-an ping 7. Saya jadi ada lakon nomor dhewe jajanan. Gak seperti itu. Yang diharapkan sprinter itu. Ketika kita latih di atas ini, maka polanya nanti akan mengarah ke sini. Kalau pola mengarah ke sini, ini akan merusak ini. Komposisi serabut merah putihnya di sini. Jadi ini bisa bermutasi, Bu. Ini bisa bermutasi. Semisal awalnya dia di sini 80 putih, 20 merah. Di sini 80 merah, ini 20 putih. Ini bisa rusak. Kira-kira rusaknya karena faktor apa? Latihan, treatment. Jadi hati-hati jika melatih atlet. Jangan pernah latihan yang sifatnya bukan untuk atlet tersebut. Makanya latihan harus spesifik, baik gerakan dan itemnya. Oke, ini bisa masuk sampai 30% mutasinya. Lah sampai taman tujuannya sprinter, sama kayak pola latihan merah, ya sudah, mau jadi bencong, jagung apa kacang. Ya, secara fisiologis akan bingung, tubuh itu bingung. Tak jadi aku mau goning di sitok gowo ngalor, sitok gowo ngidul. Tak jadi pelatih itu, makanya harus punya prinsip latihan penting. Lah pelatih dua prinsip walaupun susah. Ini saya mengedukasi yang tua-tua. Di Jepang itu belajar itu bukan belajar pada yang tua, tapi belajar pada hal yang muda, pada orang-orang muda. Semua berbondong-bondong belajar pada orang yang muda. Soalnya orang tua itu kemampuan terbatas. Dari segi surveinya, kemampuan browsingnya, kemampuan geraknya sudah terbatas. Kalau teman-teman masih fresh graduated, masih freshman semua, makanya nanti pulang dari sini ya sudah. Ini ketok tular ilmunya, walaupun susah ketok tular ilmunya disampaikan ke mungkin senior atau guru-guru yang lain lebih senior. Ini sama, latihan seperti ini sama polanya dengan latihan yang sifatnya olahraga terukur, seperti renang yang hampir menyerupai dengan atlet itu renang. Di sini ada yang mungkin pernah jadi atlet renang atau guru renang, ada? Mas Agus dia guru renang. Tadi Mas Agus jadi panitia, ketinggalan ilmu orang apa-apa. Oh, Ibu juga pelatih renang, gitu. Oh iya, belum saya mau menitipkan anak saya. Jadi pastikan kalau kita mau nanam kacang, yang kita sirami adalah kacangnya. Jangan pernah menyirami di sini. Posting time akan buang-buang waktu, ya. Buang-buang waktu. Tetap kacang sampai kapanpun kacang.
Jangan pelin-pelan, kasihan atletnya. Oke, jadi kalau melatih itu harus disesuaikan dengan bentuk pertandingannya. Misal kalau di atletik itu pertama adalah keluar dari start block, akselerasi, speed maksimum, speed endurance. Ini Mas coba naik slide Mas, naik sampai lari. Ini rong slide tok Mas tak jam. Oke, ya ini yang pernah saya sampaikan tadi. Ini semakin hari itu semakin bertambah latihan itu di atas batas maksimal karena tujuan pun harus realistis, tujuan harus ditentukan bersama antara atlet dan pelatih, mungkin juga dengan orang tua harus maksudnya realistis sih sampai sekarang larinya 11.00, nanti 2 bulan ke depan targetmu adalah 10.02. Ini namanya tidak realistis ya, tidak realistis. Tujuan harus realistis. Oke. Menekankan pada pemberian latihan yang semakin berat. Latihan tidak boleh terlalu berat, tapi harus sedikit di atas ambang latihan berat. Oke. Load di belakang kelihatan ya, load tidak bebanan. Ketika kita melakukan latihan, pasti terjadi kelelahan. Karena tubuh pastinya akan beradaptasi terhadap hal yang baru. Kemudian setelah lakukan itu dilakukan berulang minimal 2 kali. Latihan jangan pernah 1 kali latihan ya. Kalau memang katakanlah hari ini programnya 80-an 3 kali, ini minimal harus diulang lagi ke minggu berikutnya. Supaya apa? Supaya tubuh beradaptasi untuk memperoleh kompensasi. Ya. Latihan otomatis mengalami fatigue atau kelelahan. Kemudian setelah latihan itu dilakukan lagi dengan jumlah yang sama, beban yang sama, otomatis tubuh akan sudah beradaptasi kan? Ya, ini terjadi kompensasi. Ya, kompensasi, kemudian dikasih beban sedikit, kemudian diulang kembali, akhirnya terjadi over kompensasi atau super kompensasi. Tujuan dari melatih adalah di sini. Kita membuat program. Tujuannya adalah mendapatkan super kompensasi di hari dan tanggal yang sudah kita tentukan. Jadi hal yang kita harus catat adalah besok di Kademangan eventnya tanggal berapa Ibu? 26 September. Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai kita tidak tahu. Lah nggak ada yang nggak ngerti. Iso-iso latihan kayak lomba nih gini. Jebres lah. Apa nih gini? Ya. Kalau melihat hal seperti ini, ketika membuat load, ini selalu terjadi fatigue atau adaptasi. Ini hal yang baru. 1. Ketika menjelang pertandingan, jangan pernah melakukan atau memberikan atlet hal yang baru, hal yang belum pernah dilakukan oleh atlet tersebut. Kenapa? Bukan hanya merusak, pastinya tubuh akan beradaptasi kembali. Itu kuncinya. Kunci untuk mendapatkan peak performance atau puncak prestasi adalah jangan pernah menaruh hal yang baru di tapering atau menjelang pertandingan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke, ini rangsangan atau latihan. Jika beban harus sesuai. Ini adalah training to easy. Ini latihan terlalu ringan. Latihan terlalu ringan merah, ya sudah. Kompensasinya di sini terlalu rendah dengan grade yang kita inginkan. Kemudian jika latihan ini terlalu berat, terjadi lama adaptasinya karena proses kelelahannya berlebih. Latihan ini bisa karena berat karena jumlah misal volumenya, bisa karena repetisi pengulangan harinya. Senin, Selasa, Rebu, Kamis latihan berat, numplak mas nih kita sini. Training coba. Yang pas adalah sedikit di atas batas ambang latihan atau prestasi. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat program latihan, yang pertama kita lakukan adalah 1. Misal teman-teman seperti ini ya, 2 minggu kita adakan anatomi adaptasi. Supaya apa? Tubuh beradaptasi dengan pola-pola latihan.
Minggu berikutnya baru kita melakukan tes. Tes tujuannya untuk apa? Untuk menentukan ini. Apakah latihan ini nanti sesuai dengan anaknya, atau ini terlalu ringan atau berat. Latihan minimal harus di atas 60% dari prestasi maksimal. Itu angka minimalnya. Angka minimal 60%. Semisal kalau kayak beban ya 100, angka minimal latihan adalah 60 kilo. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin kurang sepaham dengan saya. Monggo. Oke, sebenarnya saya kenal ini. Monggo, tolong. Mohon izin Coach Apip, perkenalkan nama saya Priyo Widodo dari UPT SD Negeri Pakis Serjo 2. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi Coach Apip sempat menyinggung pemanasan. Pemanasan yang efektif itu yang bagaimana sih? Ada yang mengatakan pemanasan itu kan ada dua, pemanasan dinamis dan statis. Katanya pemanasan dinamis karena untuk meningkatkan HR. Itu yang kedua. Apakah itu betul? Terus kemudian yang kedua, ketika kita sebagai pelatih kemudian melatih anak, pemanasan yang sudah cukup bagi anak itu bagaimana? Yang menurut saya itu sudah cukup dan nanti bisa melaksanakan latihan lanjutan, yaitu latihan inti. Terima kasih. Oke, Mas Rio ini salah satu atlet kita di Pangrango ya Mas ya, cenderung ke Pangrango. Tapi saya sering melihat Instagramnya beliau, setiap hari latihan terus mengenal teknik-teknik dasarnya. Saya setuju. Oke. Nah, hilang. Oke, Mas Priyo. Pemanasan memang ada dua macam ya. Satu dynamic, dua pasif atau statis, ketiga adalah PNF. Kalau dulu waktu saya masih di atlet itu ngerti nih pemanasan, kalau latihan itu pemanasan ini podo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu statis. Beriring dengan kemajuan teknologi itu sudah berubah. Sekarang sudah berubah. Atlet yang dulu kalau pemanasan selalu jogging, saya tuh anak didik saya mayoritas nggak ada yang jogging untuk pemanasannya. Karena pemanasan tujuannya adalah menyiapkan otot atau menaikkan heart rate juga. Apakah menaikkan heart rate dan menyiapkan otot itu harus jogging? Tidak harus. Saya kenapa kalau sepinter saya larang untuk jogging, langsung dynamic warm up. Tujuannya apa? Jangan saya nyirami jagung. Walaupun dari segi pemanasan saya nggak mau menyentuh ini. Ini boleh disentuh kalau sudah off session, setelah pertandingan besar sudah kamu fun atau mungkin kontras training. Kontras training itu berolahraga di luar atletik itu penting untuk psikologi atlet. Jadi atlet itu jangan atlet lari. Bahkan anak didik saya kecil itu harus minimal wajib punya 2 atau 3 cabang olahraga kecuali atletik. Ya, itu tujuan apa? Untuk membentuk psikologi atlet satunya, kedua untuk siapa tahu dia tidak hanya di atletik saja. Jadi jangan pernah mengorbankan bakat anak di nomor atletik. Siapa tahu dia punya keterbatasan di nomor lain. Itu satu sisi. Jadi duanya adalah semakin banyak mereka berteman, kemampuan sosial mereka semakin tinggi. Itu. Oke, terkait dengan statis atau dynamic warm up atau PMS. Sekarang polanya juga berubah, Mas Priyo. Sekarang tidak hanya dynamic untuk warm up, kemudian statis untuk cooling down. Dynamic warm up itu sifatnya senam yang bergerak, namanya dynamic bergerak. Misalnya 1, 2. Tapi dinamiknya harus yang mengarahkan ke nomor atau latihan intinya. Mas Rio, perhatikan.
Tadi saya sudah singgung, ketika latihan hari ini adalah eksplorasi, berarti dinamiknya harus berbeda, atau CNS yang diterapkan harus berbeda, harus sesuai dengan latihan intinya. Pemanasan harus berkaitan dengan latihan inti, jangan sampai samakan semua pemanasan. Anda akan buang-buang waktu, serius. Efisien waktu dengan terus bekerja secara CNS atau kerja otak dimaksimalkan, itu akan membuat mudah berprestasi, terhindar dari cedera, seperti itu. Jadi kalau yang dulu itu statis, sekarang dirubah menjadi dinamik. Kalau yang sekarang dinamik, sekarang dirubah lagi. Perkembangan lagi adalah PNF yang bukan yang relax hold, bukan. PNF itu yang berpasangan. Jadi sekarang setelah dinamik, mereka top itu sekarang pakai PNF yang aktif. Dibantu senam, misal hamstring, ditahan, namanya PNF. Kalau ditahan itu namanya PNF. Itu biasa, itu PNF. Biasa dipakai untuk falling down juga bisa. Tapi sekarang polanya sudah berubah. Selain dinamik, kemudian arah menuju ke latihan inti, pemanasannya sekarang tambah PNF yang aktif. Jadi ketika kita senangkan, hamstringnya si atlet ini berkontraksi dengan isometris, diam. Isometris itu diam. Jadi kontraksi otot ketika diam. Mas coba mas ini mas, sini mas Iqbal ya Pak. Semisal hari saya melatih lempar lembing. Lempar lembing yang digunakan adalah otot lempar tangan sebelah kanan. Ini pemanasan seperti ini. Ini diam. Ini namanya PNF. Kemudian yang terbaru, setelah di hold, dia bereaksi, angkat, tarik, tapi sifatnya isometris, diam. Itu untuk menstimulan otot-otot yang di dalam kerja seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Priyo. Terus terima kasih Mas. Ini juga atlet yang sudah mulai belajar melatih. Teman saya, sebenarnya teman saya yang melatih. Ini ada Mbak Galuh, ada Mas Iqbal, Mas Imam, nih teman-teman saya melatih. Alhamdulillah mau ikut walaupun ya setiap hari bertemu. Tapi hebat, mereka sudah mau nimba ilmu. Jadi bagaimana melihat kesiapan atlet? Yang penting semua dilakukan dengan baik. Ditanya atletnya, saya selalu bertanya, sudah siap? Yang nggak bisa merasakan secara langsung itu atlet, bukan kita. Jadi kita tidak bisa menentukan, Mas Priyo, apa atlet itu sudah siap? Bukan. Saya selalu bertanya kepada anak saya, siap belum? Siap belum? Belum Bud. Saya selalu menunggu sampai siap. Karena ketika latihan saya mainnya selalu berbasis kualitas, dari teknik maupun dan intensitas. Saya tidak pernah berlari dengan intensitas yang di bawah. Jadi saya selalu main teknik intensitas tinggi. Karena saya punya prinsip, hal yang bisa meningkatkan kecepatan cuma cuma tiga. Satu, teknik yang benar. Teknik. Dua adalah pliometrik. Tiga adalah speed maksimum. Saya hanya menggunakan 3 item ini untuk menuju prestasi anak didik saya. Saya tidak pernah main endurance untuk nomor sprinter. Karena saya tidak akan menyirami jagung untuk bisa tumbuh kacang. Oke. Teknik yang bagus itu membuat efisiensi tenaga. Yang seharusnya tenaga dikeluarkan 100% cukup, dengan 80% sudah bisa yang baik. Pliometrik itu tetap berkaitan dengan CNS. CNS itu hanya merekam juga gitu. Ini harus dilatih. Kemudian speed maksimum. Speed maksimum kenapa harus dilatih? Tubuh hanya akan beradaptasi dan hanya menyimpan ketika kita melakukan kualitas dalam berlatih. Semakin tinggi kualitas kita, semakin tinggi nanti speed maksimumnya. Katakanlah kita 100-nya 10-20, kalau kita berlatih di atas ambang tadi, ketemunya nanti pasti 100
10,10. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Galuh. Mic-nya mana, Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika memegang anak-anak. Ya, tadi kan memang yang pertama kita harus menerapkan CNS-nya. Nah, ketika saya lihat anak-anak itu ada ketika jika berlari dia itu koordinasi tangan dan kakinya itu bisa. Tetapi ketika melakukan running ABC, dia koordinasi tangan dan kakinya masih bingung. Nah, untuk mengatasi seperti itu bagaimana? Nah, itu dulu. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman punya kasus yang sama. Ada yang kasus sama? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Monggo, Masnya yang belakang, ada yang mau bantu jawab? Oke, usianya usia berapa? Kelas 3 SD. Oke. Latihan itu sifatnya individu. Jadi pastikan kita mengenal individu masing-masing. Individu itu bisa terkategorikan karena faktor keturunan, mungkin lingkungan, pola makan, gizi, kemudian faktor genetik. Kenapa tadi Mbak Galuh mengalami kejadian seperti itu? Tingkatannya masih kelas anak-anak, ya. Prosesnya masih, kalau dia itu masih di fase pertama. Fase pertama. Anak-anak, untuk anak didik yang kelas bawah, ini sifatnya fundamental. Fundamental. Jadi ini pembangunan sifatnya keseluruhan, harus bersifat menyenangkan. Ini Mbak Galuh, ini Anda masih masuk babak pertama. Jika tetap, misal kalau masih kondisi statis, dia bisa melakukan. Kemudian ketika sudah running ABC, sudah berubah. Karena apa? Kita harus tahu dulu sebelum kita melatih anak. Nanti di rumah belajar tentang tumbuh kembang anak-anak, bagaimana tumbuh kembang anak seperti itu. Ketika anak-anak usia 0 sampai 5 itu bagian mana yang akan membesar. Kemudian di usia puber, bagian perut. Kemudian di usia dewasa nanti di bagian tangan. Ya, ini yang dewasa adalah bagian perut. Ini dewasa, ini puber, ini anak-anak. Biasanya ini akan meningkat beberapa kali lipat ketika dari usia 0. Yang jelas pertama yang meningkat itu adalah bagian kepala. Makanya anak-anak kepalanya gede, cepet gede. Kemudian ketika puber, ini adalah bagian perut. Kemudian ketika dewasa, bagian kaki, kemudian perut, yang terakhir adalah di perut. Untuk Mbak Galuh, ini masih prosesnya, masih proses istilahnya pengembangan otak. Jadi otaknya terus berkembang, istilahnya belum mudeng. Dikasih ini belum mudeng. Makanya untuk gerak, pastikan untuk anak-anak geraknya yang sangat sederhana. Yang penting mereka adalah senang, artinya fundamental, atau fun. Harus fun dulu. Yang penting anak fun disisipkan biomekanik yang benar. Kenapa anak belum bisa? Ya karena kemampuan anak berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, makanya harus dikelompokkan. Latihan itu tidak harus jadikan satu, harus kelompok sesuai dengan kematangan biologis, bukan kronologis. Jadi usia itu ada dua, ada usia kronologis, ada usia biologis. Ini beda. Kalau usia kronologis itu terhadap berpengaruh terhadap usia lahir, kronologi. Jadi kronologi terhadap waktu, jam, tahun itu kronologis. Tapi kalau usia biologis itu terkait dengan perkembangan. Podo-podo 3 tahun nih, atau sama-sama 18 tahun. A sama 8 tahun B sama, ini usia kronologisnya sama, tapi usia biologisnya beda. Ini terkait apa? Tadi usia latihan juga
faktor-faktor internal atau eksternal dari atlet itu sendiri. Ya, dibedakan. Jadi nggak boleh, walaupun usianya sama, itu tidak boleh dijadikan satu. Yang menjadi patokan adalah kemampuan biologisnya, kematangan biologisnya. Jadi jangan kelompokkan usia kalau latihan. Kalau berlomba, iya kelompok usia. Tapi kalau berlatih harus disesuaikan dengan kelompok kematangan biologis. Misal ini mampu melompat 170 lompat tinggi. Ini belum tentu bisa melompat 150 aja, karena kematangannya berbeda walaupun usianya sama. Ini latihannya jangan jadikan satu sama ini. Gak nutut satu, nanti pelatih dari psikologi sudah kalah. Aku gak tahu menang latihan itu sama ini. Pasti ya seperti itu. Jadi pastikan melatih sifatnya individu. Yuk mas, berikutnya jam berapa? Setengah 12. Rencana sampai jam berapa? Jam 4. Mohon maaf, jadi sebelumnya maaf kalau siang hari kan saya harus melatih, jadi maksimal nanti jam 2. Oke, nggak apa-apa, nanti saya tumpuk, yang penting di lapangan terserah. Ini tidak akan bisa Anda sampaikan di anak-anak, tapi besok itu yang Anda langsung bisa sampaikan. Ini adalah untuk modal Anda, untuk prinsip-prinsip pelatih Anda. Oke, lanjut lagi mas. Nah, ini yang tadi saya bilang. Yuk lanjut lagi. Lanjut. Keputusan sudah ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau kita melatih tangan yang kanan, ya sudah pasti yang buka tangan kanan. Seperti itu. Kalau kita yang melatih kecepatan, yang tumbuh adalah kecepatan. Kalau kita yang melatih daya tahan, kita yang tumbuh daya tahan. Oke, lanjut lagi. Oke. Setiap orang itu berbeda terhadap stimulan atau rangsangan. Apapun itu, untuk latihan pasti berbeda. Ibu ini saya kasih 100 meter 2 kali kuat, masnya belum tentu. Begitu dengan pola pikir atau pandangan. Menurut jenengan, mas, Mulia cantik enggak? Cantik enggak? Cantik. Menurut saya tidak. Dia kan berbeda. Sifatnya individu ini berbeda, baik penilaian ataupun secara fisik, perlakuan, treatment terhadap rangsangan. Oke, berikutnya. Nah, faktor-faktor tadi yang mempengaruhi sifat individual adalah faktor hereditas atau keturunan, umur latihan, perkembangan atau fisiologi. Oke, lanjut. Bagaimana mencari bibit? Langsung kayak event, ketemu jelas. Tadi sekolah langsung dipayungi jelas ketemu. Itu hal yang paling sederhana. Kalau di nomor lain kayak ibu renang, itu yang harus dilatih. Gak bisa langsung renang, gak bisa. Lebih sulit. Ibu yang seperti pelatih renang pasti lebih paham tentang renang. Tapi insya Allah untuk prinsip ilmu pelatihannya pasti sama. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, pola pembinaan. Lanjut lagi mas. Oke, pola pembinaan di teman-teman adalah usia bawah adalah multilateral, kemudian spesialisasi, kemudian di top atlet. Tadi kita bahas multilateral seperti apa. Jadi kalau nomor atletik jangan nomor langsung individu, langsung di lompat, lempar, semua di cover. Multilateral semua dicakupi. Kemudian ketika sudah menemukan hal yang sekiranya potensi, baru di spesialisasi minimal 2 nomor. Kemudian ketika sudah dewasa itu top atlet itu golden age, kalau putra itu 18 sampai ke 27, mereka baru bisa memilih 1 nomor top atlet. Putra dan putri berbeda. Itu. Ya, kenapa? Kok harus multilateral? Kenapa? Ada yang paham kenapa harus multilateral? Jawabannya adalah ketika kita adaptasi, misal dari awal 100 meter untuk anak-anak yang multilateral dulu ya. Ini multilateral sifatnya mencari keterbatasan atlet, mencari merah atau putih, proses pencarian. Jadi
Bapak Ibu guru nanti prosesnya proses mencari. Ini burn out, saya meleleh, gampang cedera, meleleh. Kemudian grow out, keluar latihan itu satu faktor bosan. Aku latihan mayu kayak cilik sampai tua. Ternyata aku bakatku dilempar. Ya, itu. Burn out atau drop out, keluar dari latihan. Ini sering terjadi. Oke, lanjutkan lagi ya. Oke, jadi drop out itu karena faktor spesialisasi. Jadi upayakan multilateral dan kontrastraining. Tidak hanya di nomor atletik, tapi harus punya cabur-cabur yang lain. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih demikian paparan pertama dari saya. Semoga ini sedikit menggugah ilmu Bapak Ibu guru yang sudah lama tidur untuk bangkit kembali, kemudian diterapkan lagi menjadi prinsip latihan yang benar. Dan semoga ke depan kegiatan adalah pilot project untuk Kabupaten Blitar supaya apa ditiru oleh kabupaten-kabupaten yang kecepatan yang lain. Dan harapannya soal nanti dilain nanti sama. Alhamdulillah besar luar biasa. Tapi kita harus punya prinsip juga untuk aktualisasi diri, kita harus siap punya. Karena buat saya untuk aktualisasi diri itu minimal 300 sampai 400 ribu per bulan. 2.000 itu paketan, 2.000 itu alat, 2.000 itu buku. Kemarin saya beli buku PDF aja harganya 450 ribu. Saya pikir buku itu ternyata cuma PDF, tapi alhamdulillah bermanfaatnya. Walaupun bahasanya asing, tapi ya saya tamsil, saya banyak ini kanan, yang penting konsep bahasanya saya paham. Oke, Bapak Ibu kurang lebih demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.